Orang yang ngaku dia sudah cukup Allah saja, tapi ketika dia diuji dengan krisis ekonomi, diuji dengan pandemi, ternyata ritual-ritual dia selama ini tidak ada yang tembus sampai ke gantungnya, sampai ke parunya, sampai ke kolbunya, sehingga dia masih galau. Padahal kalau benar dia kekasih Allah, la khaufun alaihim wallahum yazanun, nggak ada galaunya, nggak ada sedihnya, kok ini malah berlarut-larut sedihnya dan berlanjut kegalauannya, ketakutannya. Kita kan nggak tahu habis ini ada pandemi lagi, Bu ya. Wallahu a'lam ini. Wallahu a'lam ini. Apalagi presiden kita strike gitu kan. Ya, sudah mulai mendekat ke Rusia ya. Kita khawatir ini. Kita senang sih dia punya pendirian gitu, mulai dari mobil aja langsung mau ya kan. Cap jempol itu. Cuma kalau karena sistem ini udah sistem global, kalau nggak ngikutin mereka, kita bisa dihancurin. Tapi kita doakan semoga pemimpin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, udahlah demo-demo lagi, udahlah bersatulah ya. Ya, bersatu kita berenergi, keadabannya lebih tinggi daripada kegelapan hati yang suka bertengkar. Ya, kecuali antum punya agenda politik sendiri. Kita nggak lawan juga, emang bagian dari demokrasi. Tapi jangan bikin demokrasi. Setiap murid yang ngaku dia cukup dengan Allah, ya, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Ya, benar Allah Maha Besar. Benar Allah Maha Besar. Ayo kita uji. Nggak dikasih makan 2 hari cukup kan? Bisa nggak? Allah Akbar, Allah Akbar. Cukup nggak? Sanggup nggak? Gimana? Ya, antum kita ajak nih safar, disuruh nunggu sebentar bis, telat 2 menit udah ngeluh, ya kan? Gimana ini? Nggak profesional ini, begitu. Baru telat 2 menit udah begitu, ya kan? Banyak orang begitu, nggak kenal dia mau ustadz kayak apa, kayak sama aja. Karena kebiasaan ngomong buruk. Nah, di kolbunya dia membiarkan ada kegelapan itu bertebaran. Dan ini terjemahan apa yang di sini? Kapan? Kalau mau tahu isi plastik itu apa, pencet dia, nanti keluar isinya. Nah, pencetan itulah masalah. Pencet dikit, keluarnya kata-kata kasar, kesel, kritik. Kritik itu yang membangun. Kalau kritik yang bikin orang nggak enak dengar, nggak usah. Ya, kul khairan au. Itu tantangan dari Rasulullah loh. Kalau benar kamu beriman kepada hari akhir, kalau yakin kamu Allah tahu yang diomongin, kalau kamu yakin kalamu pasti dihisap huruf per huruf, jaga dong omongannya. Gitu. Dan perhatiin. Nah, kita ini kan banyak majelis nih, hati-hati antum. Jangan pernah majelisnya merasa lebih tinggi dari yang lain. Ya, apa kata Nabi? Ya, kafa bisyarri ayyahqira, ya, kafa bil mar'i syarran ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah orang berhati busuk, berakhlak tidak benar itu dia menghina, merendahkan sesama saudara muslim. Perhatiin antum. Katanya ngaku belajar thariqah, belajar ilmu kewalian, dapat tugas kewalian, berat namanya itu. Beda sedikit udah merendahkan. Dapat amanah sedikit dari guru sudah merasa sok penting. Apa-apaan itu?
Ya, nggak begitu sahabat-sahabat Nabi dibimbing oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat Nabi nggak begitu sikapnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau benar-benar al-ghina billah, ya, cukup dengan Allah. Ini kan makomnya Sayyidina Khalil Ibrahim nih, ya. Nabi Ibrahim ditawarkan bantuan oleh Sayyidina Jibril. Mau nggak musuhmu itu aku hancurkan? Jawabnya apa? Cukuplah Allah. Antum lagi nggak makan nih, duit lagi nggak ada nih, tahu-tahu datang khodam dari langit, ya kan? Atau dari gunung mana? Khodam gaib nih. Mau nggak kamu cara menarik duit? Gimana jawabnya? Wih, ternyata ini rahasianya, aneh nggak minta-minta ke orang, katanya. Lah, nggak minta ke orang, mintanya ke khodam. Sama aja. Ya, nanti ada duit di bawah kasur. Nggak minta ke manusia yang zahir, makhluk yang zahir, ente minta ke makhluk yang tidak tampak. Lah, apa bedanya? Oh, ini karomat aneh nih, astagfirullahaladzim. Emang karomah begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi makom al-ghina billah, merasa cukup dengan Allah itu bukan makom iddia yang diaku-aku, tapi dia realita. Ya. Kalau orang merasa cukup dengan Allah, dia dipuji, dia nggak melayang. Dia dicaci, dia nggak rontok, nggak jatuh. Gitu nggak? Udah begitu belum? Dipuji, seneng. Ya. Senyum boleh, tapi merasa berhak dipuji jangan. Kapan kita boleh senang dipuji? Idza ra'aina annal mahmud al-haqiqi huwa Allah. Kalau kita melihat yang dipuji dia sebenarnya adalah kebaikan-kebaikan Allah yang Allah limpahin ke kita. Ini wajah siapa yang ciptain? Ada yang melukis wajah anaknya? Ya? Ada yang melukis mukanya sendiri? Apa emang lahirnya begini-gini aja? Jerawat, kan pengennya kita dia nggak nongol-nongol kan? Udah dikasih apa lah gitu ya. Sampai ada yang orang kalau lagi punya penyakit atau punya masalah, logikanya nggak jalan. Apa kata temannya? Kalau jerawat mah gampang, pakai Softtek katanya. Kasih. Banyak yang begitu waktu kita sekolah dulu. Ya. Itu kan udahlah apa tuh? Jorok. Astagfirullah, astagfirullah. Makanya latih akal itu di saat kita lagi senang supaya mempersiapkan waktu yang lagi sakit. Jadi kalau lagi sehat, rawat akalnya. Kalau lagi sakit, dia nggak kejepit. Coba lihat nanti orang kalau sakit, kenapa sering datang ke dukun? Karena dia nggak belajar akidah yang baik waktu sehat. Maka mumpung masih kuat badan begini, rawat baik-baik. Nanti siapa tahu lagi nggak bisa, lagi hidupnya susah. Jangan terjebak sama pinjol, ya kan? Ya, jangan sampai ya. Nggak boleh. Jangan sampai ada keluarga besar ribat, terjebak pinjol. Jangan sampai. Ya, ngutang-ngutang ke makhluk aja lah, yang zohir-zohir. Pinjol itu riba modern. Saya menolak fatwa yang mengharamkan produk-produk bank, karena itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau pinjol persis seperti riba jahiliyah, coba modelnya agak sedikit dimodernkan. Kalau bank nggak, lihat kajian-kajian kita yang lama ya. Udah lama itu Buya. Tapi Buya Aldo kan orang MUI, kayaknya beda mazhab kita ini. Kita ini takzim ke MUI ya, sepakat ya. Kita takzim kepada tapi boleh beda nggak dengan UI? Boleh. Jangankan MUI, Imam Syafi'i beda dengan Malik. Ya, beda dengan.
Masih ingat gak Buya Syekh Yusri? Apa kata dia? Menurut saya, sholat Jumat berdua doang sah. Wa ana Syafi'i, mazhabku masih Syafi'i, gak keluar Syafi'i. Katanya gitu. Yukhalifu jami'a Syafi'iyah. Semua orang Syafi'i beda. Beliau mukhalafah, beliau berselisih. Tapi kata dia, saya gak keluar Syafi'i. Begitu orang kalau faham. Dia tahu perbedaannya itu gak perlu membuat dia keluar dari mazhab dia. Nanti baru beda tugas, beda faham dikit, antum sudah mukhalafah, sudah mufaraqah, keluar dari majelis. Ya, saya rasa mungkin kita yang salah didik kali dia. Ya, maafkan kita-kita yang kurang benar mendidik antum, ya. Baru dapat ilmu lagi, dapat kesibukan baru di majelis mana, akhirnya nggak mau lagi ngaji ke sini. Bahkan sampai ada kalimat-kalimat kalau buya-buya ini orang terhijab semua. Ya iya, emang antum harus terhijab. Itu udah benar. Cuma bagi mereka kalimat itu penghinaan terhadap gurunya dan dia terima. Dia nganggap makom dia lebih tinggi dari gurunya, minimal setara. Tapi kalau ente mau faham, semua kita ini masih berhijab. Hatta Nabi Muhammad SAW terhijab daripada Allah. Kalau nggak terhijab, man Muhammad wa man Rabbu Muhammad. Ya, kalau nggak ada hijab, nanti orang bingung. Seperti ketika disingkapkan hijab sifatiyahnya Allah pada diri Sayyidina Isa. Akhirnya orang mengira Sayyidina Isa itu Tuhan. Ya, padahal Sayyidina Isa selama-lamanya jadi hamba Allah. Jadi kalau orang takzim ke beliau karena melihat sifat Allah, itu bukan menyembah Nabi Isa. Coba perhatiin, lebih mulia Nabi Isa apa Ka'bah? Lebih mulia Nabi apa Ka'bah? Antum sujud ke Ka'bah apa sujud ke Allah? Kenapa kita sujud ke arah Ka'bah? Karena Allah bertajalli dengan azamahnya. Makanya kalau masuk ke Masjidil Haram doanya Pak, Allahumma zidhu tasyrifan wa ta'ziman. Jadi yang kita sembah sifat azimnya Allah, bukan si Ka'bahnya. Coba cek. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Itu sujud sembah Nabi Adam atau menghormati ilmu yang ada Allah tajallikan pada diri Nabi Adam? Ya, ini kan masih ada yang memperkarakan saya nih. Ya, nggak paham juga dia. Potongan di kajian Raffi Ahmad masalah saya menjelaskan tentang Imam Al-Jili tentang la ilaha. Apa makna la ilaha illallah menurut Imam Al-Jili? Itu makna kembali ke teks asal, bukan makna teologis kalami. La ilaha, la apa itu Buya Yunal pakar nahu? La nafiyatul lil jins. Maka dia menafikan semua yang masuk ke dalam jenis Tuhan. La ilaha, apapun yang Anda sebut Tuhan, maka tiada kecuali Dia hanyalah Allah. Maka Al-Jili di jilid 2 Al-Insan Kamil mengatakan, ketika orang menyembah berhala karena dia berharap ada rezeki di situ, maka dia menyembah sifat Allah memberi rezeki, tapi dia tidak menyembah Allah secara utuh dan menjadikan berhala sebagai perantara. Di situ kenanya. Ya, ada yang menyembah bintang karena dia mengira bintanglah yang menurunkan hujan. Ya, munazzilul ghais. Jadi dia nggak menyembah Allah secara utuh. Lalu ujung-ujung boleh mengatakan ya ahli kitab juga sama. Kita menjelaskan begitu. Jangan-jangan udah dibahas sama kawan-kawan Buya lagi ya. Buya Aldo, teman-temannya sudah bahas belum video aneh itu? Ya. Kurang silaturahim tuh ya. Tapi kalau kawan-kawan Buya di MUI mau tabayun, monggo silakan datang ke sini. Kita jawab, ya. Cuma aneh nggak akan datang ke sana, ya. Karena kita nggak pernah ngajak mereka debat tuh. Kalau mereka meneliti ya datang sinilah. Masa yang diteliti datang ya kan? Enak bener ente. Kecuali kita pengurus, tapi kan kita nggak pengurus.
Dan emang nggak mau juga jadi pengurus. Buya aja jadi pengurus tuh ya. Oke. Wa kullu muridin idda'ar rukun lil asbab wa jada bima 'indahu fa huwa ghinan billah. Ada orang dia dengan kerendahan hatinya mengatakan saya mah orang masih bergantung dengan asbab. Tapi ketika kita cek dia punya masalah, dia tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia sebenarnya sudah masuk pada maqamul ghina billah, merasa cukup dengan Allah meskipun dia nggak sadar. Daripada ngaku-ngaku, mending yang begini. Maka guru kami dulu berkalam, apa kata beliau? Kalau 4 zikir Allah di qalbu, lataif, nafi isbat, dan wukuf itu ditalkin guru, dikasih namanya, disebutkan cara-caranya sebelum zikir. Tapi kalau muraqabah aqrabiyah, rasa dekat, rasa ma'ayyah bersama Allah, dan terus sampai ke makom yang di atasnya, kata guru kita nih, biarkan rasa itu Allah beri dulu padanya, baru kita kasih nama gitu ya. Nanti kalau suluk antum paham ya. Kalau ya suluk ini ada 2, ada suluk formal. Kalau kayak aneh ini suluknya formal. Kalau antum kan hebat, nggak perlu formal, suluknya di dalam keramaian. Ya, al-khalwah fil jalwah ya. Ya, antum suluk dalam keramaian, wusul kepada Allah. Kita udah formal aja belum nyampe-nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa alamatul ghina billah izzatun nafs. Apa ciri orang betul-betul sampai kepada makam al-ghina, merasa cukup dengan Allah? Ciri indikatornya sederhana sekali. Ini bacaannya bisa 2 Bu ya, izzatun nafs atau iffatun nafs. Izzah artinya dia tetap tegar meskipun tidak makan dari punya orang. Kalau iffah, dia menjaga kehormatan diri. Nah, perhatiin. Kita nggak ngambil punya orang, nggak minta ke orang karena malu ke orang itu atau malu ke Allah? Yang mana nih? Malu ke orang. Ya, makanya belum jadi wali Allah. Wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, la as'al bima fa'idin nas. Aku tidak meminta, tidak mau mengambil yang di tangan orang. Kenapa? Malu kepada Allah. Bukan malu ke gitu. Beda ya? Beda. Minta-minta itu mesti ya minta-minta. Nabi SAW kan dikasih hadiah yang banyak ya. Nabi dikasih hadiah. Tapi antum perhatiin. Gimana ayatnya juga? Inna fil jannati, surat apa, Zariyat ya. Inna fil jannati, gimana ayatnya? Sesungguhnya innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang muttaqin itu di kebun-kebun dan mata air. Innal muttaqina fi jannati wa uyun wa bil ashari hum yastaghfirun ya. Pada waktu sepertiga malam terakhir mereka bangun dan minta ampun kepada Allah, orang-orang lagi tidur. Nih bukti muttaqin itu orang yang menjaga hatinya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Ketinggalan 1 ayat ya. Ya. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari malam yahja ya. Tapi yang ayat ini yang paling penting tadi itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka sepertiga malam terakhir mohon ampun kepada Allah. Dan wa fi amwalihim haqq
haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak bagi orang yang minta-minta dan tidak minta-minta. Semoga nanti di Ribat ada satu badan khusus untuk badan charity, Bu ya. Cuma Ribat lagi butuh dicaritiin. Ya, lagi perlu bangun surau kita. Ya, suraunya bukan untuk buya-buya ini. Duitnya bukan dimakan sama mereka-mereka. Duitnya untuk tempat antum suluk juga sama ngaji. Karena sekarang mobilitasnya terlalu, ini aja udah nggak muat ya kan. Insya Allah yang hari Jumat nanti dibagi dua di atas. Di atas ada buyanya, di bawah ada buya juga. Jadi biar adil ya. Hari Jumat kalau rame, Bu ya. Kan lebih enak ya, laki-laki pisah sama perempuan lagi zikir kan enak. Karena bau mereka beda ini. Sepakat ya, biar gak ikhtilat. Walaupun zikir kita sudah lembut, tapi kadang-kadang kalau lagi ahwal kan bisa pingsan ke kiri dan ke kanan, Bu ya. Terjatuhnya ke dada sang emas lagi. Ama neng, aduh gawat, darah jadi ikhtilat jadinya. Bukan kasyaf Rabbani nanti, Bu ya. Kasyaf Tony kasyaf Saitoni. Wa bidziddi dzalikal ghina bil asbab. Kebalikan dari itu, orang merasa cukup dengan asbab. Contoh gini, guru kasih kepercayaan, nak ini tugas. Apa kata dia dalam hati? Waduh, gimana kerjaan ntar, gimana anak bini ntar, nah gitu. Dia nggak percaya dia sama gurunya. Sama guru juga percaya, gimana sama sang maha guru Rasulullah SAW. Ya, bayangin coba, sahabat Nabi suruh Sayyidina Ali, ya Ali, ya Ali, ya, izhab ilal Yaman, qum ilal Yaman. Kamu itu dia nggak ngerti Yaman itu apa, berangkat aja. Kalau Rasulullah mengatakan berangkat deh. Di saat yang waktu yang lain di perang yang sangat berkelas ya, Sayyidina Ali sudah siap-siap dengan pakaian perangnya semua, udah di atas kudanya, tiba-tiba Nabi suruh turun, turun. Sahih Bukhari. Ama tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa. Ridhokah engkau setara, engkau seperti fungsinya, tugasnya seperti tugas Sayyidina Harun kepada Nabi Musa. Akhirnya Sayyidina Ali yang tadi menggebu-gebu mau jihad, turun dia. Siap wahai Rasulullah. Ya, akhirnya disuruh jaga Madinah. Jadi Sayyidina Ali itu pernah jadi PLT-nya Nabi Muhammad SAW. Wajar jika sebagian sahabat pro kepada Sayyidina Ali ketika Nabi wafat. Tapi kan dalam bab senioritas, junioritas, ini jadi konflik interest di antara sahabat. Untungnya di dalam akidah Ahlus Sunnah, politik itu diatur oleh Islam, tapi politik itu tidak sesuci kitab suci. Maka boleh berbeda dalam bab politik ya. Maka sahabat-sahabat sudah ngajarin kita perbedaan itu. Oke, kembali ke sini, li'annal haqaiq tu'ti, karena hakikat itu hakikat dari al-ghina billah. Orang yang merasa cukup kepada Allah maka akan mendapatkan, ini seperti hasil hikmah dari dia bermu'alimi atau hikmah dia mengalami suatu kejadian. Jadi hikmah ini bisa didapat dengan proses tawajuh, rabithah, muhadatsah khidriyah, koneksi batin, telepati kalau bahasa orang dulu ya. Kalau kita bukan sebut telepati ya, telekolbi sama tele sirri, tele ruh dengan Allah ya. Kalau sir dengan sifat Allah, kalau telekolbi bisa sama kolbu-kolbu kita ini bisa ya. Maka Bu Yasmin kan sering lagi pengen apa, tahu-tahu sampai di tempat itu orang lagi bawa itu ya. Maka Bu Yasmin nggak boleh pengen banyak-banyak, takutnya diadain Allah di situ. Ya Bu ya. Madu boleh Bu ya, madu boleh.
Gula boleh Bu ya, boleh. Jangan dulu ya. Annal istinad ilal aziz yurithul izzah. Menyandarkan diri kepada atau bergantung kepada yang aziz. Aziz itu artinya apa? Mulia, bedanya apa dengan karim? Apa bedanya dengan majid? Maka terjemahan bahasa Indonesia kurang lengkap. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, ada arti keduanya yang maha unik. Yang maha perkasa dalam kesendiriannya, itu aziz. Ya, maka yang rohaninya menyandarkan dirinya kepada yang maha unik itu, yang maha perkasa dalam kesendiriannya, dia akan mendapatkan satu sifat izzah. Sifat ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya, izzahnya Allah azali, izzahnya kita makhluk. Itu aja bedanya. Izzahnya Allah mutajalli, izzahnya kita al-mutajalla, ya, yang ditajallikan. Wala aziza illallah. Pada hakikatnya al-aziz hanya Allah. Tapi di Quran Nabi juga disebut aziz. Azizun alaikum. Ya kan? Nabi itu disebut aziz juga. Maka ada aziz yang qadim, ada aziz yang hadith. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu perkasa. Ketika Sayyidina Jibril menawarkan, dia nggak mau. Coba kalau antum ditawarkan Jibril, sis, gitu ya. Mau nggak kamu biar jodohmu cepet? Aku pelet itu orang, kata malaikat nih misalnya nih, atau kata jin. Pasti pada mau. Ayo segera. Pasti begitu. Bakar ya. Coba antum yang cowok-cowok ini diganggu orang, datang makhluk gaib, nawarin, bro, itu orang nggak beres tuh, ya, coba ini ente tuh, terus gimana? Kita bikin dia tabrakan yuk, kita sikat yuk. Ente pasti bilang sikat aja ya kan, ya kan? Kalau nggak ada yang begitu malah ente undang, baca hizib hizib nasr. Pas lagi baca, ya, faktulhu wa ahliku, dibayang-bayangin itu orang, hancurkan dia ya Allah, dibayang-bayangin tuh aja orangnya. Gimana mau jadi pewaris al-waris al-Muhammadi, ya? Wali-wali Allah ini kan semuanya al-waris al-Muhammadi. Tidak mungkin. Beda dikit sudah ngerasa aneh. Wal istinad ladzalil yurithu zillah. Maka jika bersandar kepada makhluk yang hina, maka dia akan mendapatkan sifat hina. Apa ciri hina? Suka cari muka. Diundang penguasa senengnya bukan main, ya. Tolong Bu ya, cukup Bu Aldomi yang datang ke penguasa. Nggak usah. Bu Aldomi silakan. Bu Asfi jangan. Dapat undangan nih dari presiden, nggak usah datang. Bu Aldomi wajib datang. Antum lorali nggak boleh, ya. Bu Yunal nggak usah. Punya tugas masing-masing, ya. Nggak semuanya harus kita jawab, ya. Imamuna Al-Bukhari diundang oleh Raja Bukhara untuk anaknya private setiap hari ngajarin hadis. Apa kata Bukhari? Sampaikan kepada Raja Bukhara, ini sekretaris ini yang ngirim nih, kalau anaknya ingin mengerti hadis, datanglah ke majelisku. Terus singgung itu raja, kan belagu benar kan? Maka kita beruntung hidup zaman sekarang nih. Antum bentak-bentak presiden nggak masuk penjara, nggak dikejar-kejar. Imam Bukhari dikejar-kejar sama si Raja Bukhara, namanya Ahmad bin Khalid. Namanya keren kan? Tapi orangnya nggak keren Bu ya. Maka Imam Bukhari kena capek dikejar-kejar sampai ke Samarkand. Beliau meninggal malam hari, dikubur malam hari itu juga yang kita datang tuh Bu ya. Maka dikuburnya pun di bawah Bu ya,
Kan itu ada bangunan, itu di bawahnya lagi biar dibuat goa itu di bawahnya. Ya, rahmatullah alaih. Dia capek dia doa, ya Allah, aku lelah ya Allah. Dena Sapur, muridku berkhianat ingin bunuh aku. Tuh, Imam Bukhari muridnya khianat mau bunuh dia. Di Bukhara, rajanya ingin mencelakakan dia. Akhirnya dia, ya Allah, ambil, jemput aku malam ini juga. Dia usap mukanya, turun dan langsung begini. Husnul, habis sholat witir. Sholat witir, beliau kan sholat witir tiap malam. Orang-orang Bukhara itu witir udah kayak sholat wajib. Itu Imam Bukhari itu. Ya antum jangan doa begitu deh, ya Allah sudah capek. Jemputlah, gak dijawab sama Allah. Ente siapanya Allah ya kan. Imam Bukhari itu pelayan Rasulullah SAW. Maka jika dia berdoa, langsung Rasulullah yang angkat doanya ke atas. Ya Allah, pelayanku minta fasilitas, dijemput malam itu juga. Maka sampai hari ini tempat itu dikenal. Yang menginisiasinya siapa? Wali dari Indonesia, Soekarno. Jadi wali itu nggak mesti kiai juga kan? Wali, kenal wali ya. La yarful wali ilal wali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Imam Bukhari. Bayangin coba, Imam Bukhari nggak bisa ngajar dengan tenang. Maka umurnya pendek juga kan. Tahun 194 meninggal 256. Nggak nyampe 70-80 kayak Qutaibah. Paling 60-an tuh ya. Berapa? 61. Masih muda lah itu. Siapa yang 61 di sini ada nggak? Udah Ustadz 50 berapa? 56 tuh wajahnya masih seger kan. Nikah lagi juga nggak ketahuan tuh. 61. Pak Elang 61. Itu kan wajahnya lebih muda Pak Elang dari Debu Ustadz. Wajar Pak tentara dulu dicelup-celupin masuk samudera Indonesia itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kira-kira kayak sumur Pak Elang inilah Imam Bukhari minta dia dijemput oleh Allah SWT. Wali kutub begitu. Dia hidup, kalau kata Imam siapa Busiri ya tentang Nabi, ka'annaka khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau dicipta sesuka-sukamu hai baginda. Pewaris Al-Muhammadi juga begitu. Al-Waris Al-Muhammadi juga sama, karena mereka pewaris Rasulullah, berarti keluarga Rasulullah SAW. Kalau mereka doa diangkat oleh Rasulullah, dijemput oleh Rasulullah SAW. Ya semoga kita termasuk mereka itulah. Kalau enggak ya minimal jadi muridnya lah ya. Kalau enggak juga menjadi muhibbinnya lah. Ya, kalau murid yang sodik itu di depan beradab, di belakang pun beradab. Dulu beradab, sekarang beradab. Udah enggak ngaji lagi, masih beradab. Itu baru murid ya, ini hati-hati. Kita punya mursyid nih. Punya mursyid. Kita dulu beradab sama dia. Terus antum ganti guru atau upgrade guru. Terus nggak beradab lagi sama mursyid. Beda kalau guru di kampus atau guru sanad hadis. Bukhari tengkar sama Zuhli. Tapi kalau mursyid tarekat nggak ada. Nggak pernah saya dengar murid tarekat ketika dia pindah tarekat lalu menghina guru sebelumnya, nggak ada. Kecuali itu murid mal'un, murid yang terlaknat, murid yang mafsul, yang digagalkan. Dia mulai merendahkan gurunya. Ente kalau sama guru begitu aja udah begitu, apalagi nanti sama. Bisa menghargai satu guru, akan menghargai semua guru mursyid. Ya, kalau di kampus bisa mengkritisi satu dosen, berarti bisa mengkritisi semua dosen. Memang itu yang dituntut, kan beda. Itu adab di kampus. Kalau nggak bisa mengkritik, malah marah dosennya sama kita. Kalau di bab thariqah beda, tasawuf lain. Karena bab rasa ini menunjukkan mahabbah dan ketundukan. Tunduknya bukan ke guru sebenarnya, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
faman ikhtara al-'izza 'ala adh-dhulli faqad ikhtara al-haqqa 'ala al-khalq. Siapa yang memilih perkasa dengan makhluk yang hina, dia telah memilih meninggalkan, ya. Oh, kebalik kita kalimatnya. Wal istinal wala zalila ilal khalq. Tidak ada yang hina kecuali makhluk. Siapa yang memilih al-izza 'ala dhulli, yang memilih Allah yang maha perkasa dibandingkan makhluk yang hina, dia telah memilih kebenaran di atas makhluk yang batil, ya. Oleh karena itu, kalau kita dihujat makhluk, tapi kita tahu nih, ilmu ini ilmunya Allah, antum ninggalin yang mana? Kalau ambil ilmu ma'rifat, ilmu tarekat, ilmu zikir, disebut sesat sama orang. Kalau ngikutin orang nggak dapat zikir ini, pilih mana? Nggak takut sama netizen, nggak takut sama netizen, ya. Nanti ada fitnah begitu loh, akan berulang lagi. Ujian begitu berulang lagi. Ntar di tag sama teman-temannya, kan sering posting kajian Buya-Buya nih, termasuk saya. Enggak. Nanti kalau ada nih fitnah ke beliau-beliau ini, teman kita tahu, ditanya, lu ngaji sama orang sesat ya? Gitu. Masih ngaji nggak sama beliau? Emosi nggak boleh ke dia, kan nggak boleh kita emosi. Nggak usah bela-bela, beliau nggak usah. Maka dari awal kita bilang, jika di antara kami ada yang dihina, nggak usah dibela, karena kami nggak perlu bela kalian. Ya, yang kita takutkan murid syak dengan ilmu yang dia dapat. Kapan dia syak? Bukan ketika gurunya dihina, tapi ketika dia dihina karena berguru ke. Kalau antum nih yakin aneh, ya pasti militan. Kalau gurunya diganggu pasti ngelawan ke orang yang ganggu itu. Tapi giliran antum ikut dihina, masih kuat nggak? Di keluarga, di komunitas, saya nggak yakin semuanya lolos. Ya jangan merasa sok penting juga lah. Guru nggak penting, nggak memerlukan murid. Yang memerlukan guru siapa? Murid. Guru itu nggak ada murid, berarti tugasnya selesai. Tugasnya guru ngapain? Ngajar murid. Kalau murid udah nggak ada, tugas selesai. Jadi kita nggak usah marah-marah juga, Bu, ya. Kalau murid udah nggak ngaji lagi sama Bu, ya, kelas, roh, ya pergi, nggak ada masalah. Berarti tugas kita udah selesai. Tapi pasang adabnya, ya, silaturahminya dijaga. Kayak kita bilang ke beliau-beliau ini, dulu punya mursyid, ya, setiap pulang sowan. Ya, walaupun kita sudah dibukakan, singkapkan Allah mungkin makomnya sampai di mana, ya, baik perasa kita sendiri atau dia sendiri yang buka, tapi kita harus takzim kepada mursyid. Ini dalam bab kemursyidaan tasawuf, ya, mesti. Kalau dia kemudian menjelak-jelakan kita, mungkin kita kurang memberi info ke beliau, sedangkan info yang masuk ke beliau yang tidak baik, ya, maka kita yang jadi ngimbanginnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.